Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita boleh menikmati hari yang baru, bersyukur kepada Tuhan. Nah, untuk mengawali aktivitas kita hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan Alkitab kita. Sudah sampai di 1 Tawarik 28, 29, dan 2 Tawarik pasal 1. Pagi ini kita akan fokus ke 1 Tawarik 28 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 2, lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah, hei saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Amin. Saudara, di dalam 1 Tawarik 28 kita melihat itu adalah pesan terakhir dari Raja Daud, saudara, kepada Salomo anaknya. Nah, pesan terakhir yang diberikan kepada seseorang yang akan meninggalkan dunia ini. Biasanya orang tua sebelum meninggal, Bapak Ibu, maka kita melihat dia akan meminta supaya dikumpulkan semua anggota keluarganya. Nah, setelah semuanya berkumpul, maka dia memberi pesan-pesan yang terakhir. Di dalam bagian ini kita melihat Raja Daud yang sudah tua dan sebentar lagi akan meninggal. Kemudian ayat yang pertama tadi kita membaca, semua orang dikumpulkan, saudara. Lalu apa pesan yang diberikan Raja Daud? Karena Daud memiliki kerinduan untuk membangun bait suci, saudara, dan firman Tuhan mengatakan pekerjaannya itu belum selesai. Nah, Alkitab berkata, Daud tidak diizinkan untuk membangun. Kenapa? Di dalam ayat yang ketiga, sebab Daud itu seorang prajurit dan menumpahkan banyak darah. Sehingga Tuhan berkata kepada Daud bahwa bukan Daud yang melanjutkan pembangunan itu, tetapi anaknya Salomo. Nah, kemudian kita melihat ayat berikutnya. Maka Daud memberikan pesan khusus kepada Salomo. Yang pertama yang kita lihat di situ, supaya Salomo tetap bertekun di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetap konsisten melakukan firman Tuhan, konstan melakukan firman Tuhan, dan tidak bergantung kepada situasi suasana hati. Nah, biasanya orang mau melakukan taat kalau hatinya ingin melakukan, saudara. Tapi kalau tidak, ya tidak. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, arti bertekun melakukan firman itu artinya konstan terus-menerus. Lalu yang kedua, di dalam ayat berikutnya, 9 dan 10 dikatakan, kenalah Allah dan hanya beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Kenapa, saudara, harus mengenal Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus dan rela hati? Karena firman Tuhan mengatakan sebab Tuhan yang menyelidiki setiap hati manusia. Tuhan yang mau tahu setiap motivasi umatnya ketika beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, kenallah Allah, semakin kenal dia. Melalui apa? Pembacaan kitab suci, melalui apa? Pendengaran kebenaran firman Tuhan. Maka orang percaya bisa mengenal Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Raja Daud berpesan kepada anaknya Salomo, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, di dalam ayat yang ke-20. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Saudara, ada satu hal yang sangat penting, yaitu apa? Pekerjaan Tuhan yang belum selesai untuk dikerjakan. Hari-hari ini, saudara, kita juga masih mau melakukan pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Pelayanan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita belum menyelesaikannya. Maka pesan terakhir, pesan dari firman Tuhan hari ini adalah supaya kita melakukan, melanjutkan pekerjaan Tuhan yang belum selesai itu. Dengan apa, saudara? Dengan bertekun melakukan firman, semakin mengenal Tuhan, semakin setia beribadah kepadanya, dan semakin kuat di dalam menjalani kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas.